Saya justru sependapat dengan pernyataan anggota DPR RI yang mempertanyakan proses pengangkatan dari P3K menjadi PNS ini, apakah akan tes-tes lagi seperti P3K hari ini? Ataukah dia otomatis? Kan belum ada aturannya. Nanti kalau tidak otomatis, lagi ada tes, lagi ada yang tertinggal, lagi ada K1, K2, ada RR lagi. Jadi luar biasa carut-marutnya bertambah-tambah. kalau nantinya P3K diarahkan menjadi PNS, apakah harus mengikuti tes lagi? Pertanyaan ini sangat substantif. Karena kalau jawabannya kembali harus tes CPNS, maka kita harus jujur bertanya, untuk apa protes panjang pengangkatan P3K yang selama ini sudah dilakukan? Mereka sudah mengikuti seleksi, mereka sudah memenuhi persyaratan, mereka sudah dinyatakan sebagai bagian dari ASN dan menjalankan tugas negara di sekolah, kantor, pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, dan berbagai sektor lainnya. Jangan sampai ketika negara ingin menyelesaikan persoalan status kepegawaian, justru dibuat mekanisme baru yang mengulang persoalan lama. Kita sudah punya pengalaman dengan K1, K2, K3 honorer, P3K paruh waktu, dan P3K penuh waktu, dan berbagai istilah lainnya. Jangan sampai masyarakat kembali disuguhi tes, seleksi, perankingan, yang lulus dan yang tertinggal. Saya kurang sependapat dengan pandangan bahwa karena aturan saat ini mengharuskan tes CPNS, maka persoalannya selesai dengan mengatakan, ya harus tes. Aturan itu bukan kitab yang tidak boleh diperbaiki. Kalau kebijakan negara memang ingin memberikan jalan dari P3K menuju PNS, maka regulasinya bisa dibangun secara khusus dengan mempertimbangkan masa pengabdian, rekam jejak, kebutuhan negara, kinerja, kompetensi, usia, dan proses seleksi yang sebelumnya sudah dilalui. Kita tidak sedang meminta pemberian status secara cuma-cuma. Kita sedang meminta jalan kebijakan yang adil dan rasional. Jangan sampai orang yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada negara, kemudian ketika ada perubahan kebijakan, justru disuruh kembali berdiri di garis start. Negara seharusnya menyelesaikan persoalan, bukan memindahkan persoalan dari satu meja ke meja lainnya. Kalau memang P3K akan diberi kesempatan menjadi PNS, mari buat mekanisme yang jelas, transparan, adil, dan tidak mengulang carut-marut seleksi masa lalu. Karena yang dibutuhkan para P3K bukan janji yang berubah-ubah. Mereka membutuhkan kepastian. Dan kepastian itu harus lahir dari kebijakan yang berpihak pada keadilan, bukan sekedar bersembunyi di balik kalimat sesuai aturan yang berlaku. Sebab kalau aturan yang ada ternyata menimbulkan persoalan baru, tugas pemerintah adalah memperbaiki aturan tersebut, bukan menjadikan aturan sebagai alasan untuk mempertahankan persoalan.